Kejadian ini sebenarnya nggak cuman gue yang ngalamin, ini barengan sama teman-teman gue juga gitu. Kejadiannya di tahun 2010 atau 2011 gitu. Jadi sebenarnya ini adalah program dari universitas, kita ngejalanin program KKN gitu. Nah, kalau KKN itu kan biasanya ada sekumpulan mahasiswa dari beberapa fakultas tuh digabungin gitu. Nah, kebetulan KKN kita tuh dapetnya di daerah namanya Louis Goong, itu di Garut, Jawa Barat. Nah, pada saat itu kita tuh dapat 13 orang gitu, satu kelompok itu. Nah, tapi karena terlalu banyak akhirnya di split jadi dua. Nah, kemudian di kelompok aku sendiri itu ada 3 perempuan, 3 laki-laki. Jadi sama aku 7 orang gitu. Nah, karena itu kita beda-beda fakultas, jadi mau nggak mau pas kita lagi jalan ke sana, ke desa Louis Goong tuh kita kan kayak mau ice breaking ya, sambil ngobrol kayak pengen kenal-kenal gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen cerita horor aja gitu. Karena kan kalau kita cerita horor tuh biasanya lebih gampang akrab gitu kan. Nah, ada tuh teman-teman aku yang laki-laki itu, mereka bercanda, nggak tahu dia dapat dari mana. Pokoknya dia bilang kayak, tahu nggak kalau misalnya nih ada rumah itu di dalam satu ruangan di dalam rumah itu ada kursi yang kursi itu menghadap ke pojokan tembok gitu. Itu tuh kayak misalnya ini kan pojokan tembok nih kotak gitu. Terus ada kursi yang mengarahnya tuh ke bagian sisi pojoknya ruangan itu. Itu katanya tuh rumah bakalan banyak banget penghuninya gitu. Itu kita bercandaan aja kayak apaan sih, nggak apa hubungannya gitu kan. Pokoknya tuh aneh banget. Terus sampailah singkat cerita kita sampai di rumah yang dimana nanti kita bakalan tempatin gitu. Dan kebetulan itu rumah dari Pak RT atau kepala desanya gitu. Nah, pas kita masuk kan biasa disambut gitu kan. Pas disambut kita udah nyiapin 2 kamar gitu. Ini kamar untuk perempuan, kamar untuk laki-laki gitu. Dan posisi ruangannya itu langsung ruang tengah. Terus di situ ada kamar mandi, kamar perempuan, dan kamar laki-laki. Nah, kamar laki-laki ini agak ngelorong gitu, agak ngelorong. Pokoknya konsepnya langsung nih anak-anak yang perempuan naruh tas kan di tempat kamar perempuan, dan yang laki-laki tiba-tiba mereka gerumunan aja tuh di depan kamar kayak lo aja lo enggak mau gitu kan, kayak nggak mau masuk nih. Terus udah kita kan cuek-cuek aja, yang cewek masukin barang, tiba-tiba pas kita lagi ngerapiin barang si cowok ini ada yang teriak Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus kita keluar, kenapa gitu, dan mereka masih aja di depan kamar gitu gak mau masuk si laki-laki ini gitu. Temenku ada yang perempuan yang kayaknya dia ya keislamannya agak kuat gitu. Dia bilang kayak coba-coba ada apa sih gitu kan. Pas dia lihat di dalamnya itu ada kursi yang menghadap ke pojokan ruangan. Maksudnya kita kan tadi bercanda kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya gak deh, gue nggak mau masuk gitu. Nah temanku yang perempuan ini akhirnya masuk terus ngebalikin kursinya. Udah ini nggak apa-apa, ini cuman kebetulan aja gitu. Tapi gue baru denger juga ya Mbak, kalau rumah ada kursi ngadep itu katanya banyak penghuninya. Jadi katanya mau dibalikin kayak apapun itu kursi akan menghadap lagi. Jadi kayak kamu pernah dengar nggak sih kayak ada kaca yang tipe-tipe rumah yang ada kacanya, kaca kuno gitu kan, suka tiba-tiba menyimpan apa kayak gitu. Nah itu tuh Mitos-mitos. mitos-mitos aja gitu. Ya aku juga nggak tahu, kita kan awalnya itu bercandaan kan. Nah terus udah nggak apa-apa ini gitu kan kata temanku. Nggak deh gitu. Teman-temanku yang cowok akhirnya kita di ruangan tengah aja gitu kan. Karena ruangan tengahnya itu juga posisinya deket kamar perempuan dan deket WC. Dan itu ada lorong, kita nggak tahu, mungkin kita mikirnya ke dapur gitu kan. Kalau boleh tahu Mbak Timot, program KKN itu tujuannya buat apa pada saat itu ya? Jadi kan awalnya kita kan dibagi 13 orang terus dibagi 2 gitu kan. Kebetulan aku dapat yang 7. Nah kita itu punya program lagi sendiri-sendiri. Jadi dari 7 orang ini kita jadi 2 tim. Nah kalau aku waktu itu kebetulan kita programnya ke sekolah-sekolah SD gitu. Kalau aku kan karena aku sastra Inggris, jadi aku ngajarin bahasa Inggris.
Terus teman-teman aku yang dari pertanian ngajarin cara cocok bertanam. Sebenarnya lebih ke kegiatan aja gitu, untuk Oh. membangun desa aja gitu kan. Jadi beda-beda ya masing-masing orang ya. Ya itu mungkin tujuannya kenapa kita beberapa fakultas tuh digabungin gitu. Karena memang yang dari komunikasi juga ya kita lebih ngomongin tekniknya nih gimana nih enaknya ngomong secara komunikatif ke anak-anak gimana kayak gitu. Nah kebetulan aku dapet timnya waktu itu ke sekolah-sekolah SD gitu. Jadi Ya banyak yang kayak gitu. Kalau di kampus-kampus KKN kan tergantung fakultas siapa. Terus di sana ada apa misalnya ada Karang Taruna, ada SD gitu. Nah kita yang di mata kuliah yang berkaitan dengan pelajarannya biasanya kita ngisi-ngisi kayak gitu. iya kayak Oke, gitu. seru nih ya kalau di FTV biasanya ada ketemu pemuda desa nih. Oh iya iya Oh, memang sering. ya. Kalau di FTV. Cinlok. Cinlok bahkan gak cuma sama desa ya, sama sesama tim juga bisa. Jadi pengen KKN saya. Jadi pengen KKN. Oke, kita lanjut lagi cerita nih. Nah malamnya udah santai-santai kayak ya kita mau bikin apa nih gitu kan untuk sosialisasi nih di KKN Wegoong ini gitu. Terus pas malam-malam ini kita biasa aja tuh ngejalanin gini program ini. Sampailah kita di malam Jumat pertama. Itu hari Kamis pertama di minggu pertama kita KKN. Temenku nih ada perempuan, aku kasih nama ini aja ya, bukan nama asli nih, nama samarannya kita panggilnya Ica gitu. Nah si Ica ini tiba-tiba dia tuh kayak emang tipikalnya anak ini lemes gitu. Terus kayak aku kayaknya mau ke kamar deh kata dia kayak gitu. Terus kayak ya udah kamar aja gitu. Pas dia ke kamar, tiba-tiba temanku yang perempuan itu yang tadi aku bilang pertama kali dia ngebalikin kursi, itu dia bilang kayak gini, kok kayaknya perasaan gue gak enak nih gitu kan. Ya kita mah kenapa gitu. Enggak kayak tadi si Ica nih biasa-biasa aja kok tiba-tiba lemes ya pas udah kelar maghrib gitu. Oh deh gitu, udah kita ngobrol-ngobrol terus dia gak nyaman akhirnya dia nyamperin si Ica kan ke kamar. Icanya gak ada. Padahal itu posisinya kan ini ruang tengah, ini ruang perempuan kan. Literally kita ngeliat dia ke situ gitu. Tapi Samping-sampingan doang ya? Nah terus si temenku ini inget balik, men Icanya nggak ada gitu kan, Ica nggak ada, hah bener loh gitu kan, kemana gitu, kita bukalah ke kamar mandi yang notabene di sebelah kamar perempuan, tapi ya kita bakal ngeliat juga dong kalau Ica ke situ, itu nggak ada Icanya, pas kita lihat nggak ada. Nah kebetulan antara ruang perempuan dan ruang kamar mandi itu ada lorong gitu. Nah pas ke lorong itu kita nyari dong ke situ, kirain ke dapur kan. Ternyata di belakang situ ada pintu keluar lagi dan itu tuh ada kayak bambu-bambu dan ternyata di situ ada satu ruang yang lembab banget. Lo aja yang masuk, lo aja di situ kali gitu kan. Lembab yang pertama, yang kedua gelap, yang ketiga tiba-tiba ada suara air. Kan horor banget kan kita nggak tahu ada apa. Karena itu rumahnya di tengah-tengah sawah gitu. Nah terus ya udahlah akhirnya kita kayak beraniin diri udah ramean ngelihat ke belakang ada si Ica. Ternyata suara air itu Ica lagi ambil wudhu. Loh kok lo tahu-tahuan di sini ada kayak sumur gitu kan, kayak kamar mandi terpisah dari rumah gitu. Terus Ca lo bilang kek kalau kesini gitulah, anak-anak pada kayak gitu. Dia diem aja terus ngelewatin kita aja gitu. Abis wudhu cabut terus anak-anak wih gitu kan dicuekin nih gitu kan. Terus ya udah akhirnya udahlah anak-anak mikir udah dari lorong itu dia menuju ke kamar perempuan kan, ya udah sholat gitu. Kita udah ngobrol-ngobrol lagi di tengah-tengah gitu kan, di ruang tengah tiba-tiba ada suara pintu dari luar kebuka kayak gerbang gitu. Nah siapa tuh gitu kan, pas anak-anak nengok ke pintu kita kebuka yang tadi kita baru masuk langsung ruang tengah. Ica masuk dong. Terus kaget dong anak-anak. Hah? Langsung pada ke dalam, ke ruang perempuan. Gak ada bekas orang sholat. Oh berarti dia tadi dari kamar mandi keluar kali gitu kan. Dari mana lu Cak? Benerin sendal gua. Hah? Aneh banget kan lu ngapain benerin sendal gitu. Bukannya tadi ke toilet? Enggak.